Gini deh, kita langsung ke intinya aja ya. Gimana kalau saya bilang, organ yang paling Anda percaya? Ya, otak Anda sendiri sebenarnya adalah pembohong profesional. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng kebohongan-kebohongan yang mungkin selama ini Anda yakini sebagai kebenaran. Kita kan seneng banget ya mikir kalau kita ini makhluk yang logis, yang ambil keputusan itu berdasarkan fakta. Tapi, kutipan ini bilang sesuatu yang jauh lebih dalam. Gimana kalau rasionalitas itu cuma dongeng aja? Cerita pengantar tidur yang kita buat biar kita merasa aman dan pegang kendali. Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gini? Anda lagi debat, yakin banget 100% kalau Anda benar, belakangan baru sadar kalau ada fakta penting yang kelewat. Nah, perasaan itu loh yang mau kita bedah. Ini bukan soal pintar atau bodoh ya, tapi soal gimana otak kita emang didesain dari sananya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita bongkar mitos terbesar soal manusia. Ide kalau kita ini makhluk rasional. Kita bakal lihat gimana logika yang sering kita bangga-banggakan itu, seringnya cuma jadi pemeran pembantu. Dan ini dia nih, poin utamanya. Bayangin deh, emosi Anda itu hakimnya. Dia bikin keputusan, ketok palu, duluan dalam hitungan detik. Nah, pikiran logis kita, itu datangnya belakangan. Tugasnya bukan jadi juri yang objektif, tapi jadi pengacara yang ngebela mati-matian keputusan yang udah diambil si hakim tadi. Oke, kalau logika ternyata bukan kaptennya, terus siapa dong yang nyetir kapal pikiran kita? Nah, disinilah kita bakal nyelam lebih dalam lagi ke mekanisme-mekanisme tak kasat mata yang diam-diam ngebentuk realitas yang Anda lihat. Ini dia nih, ilusi yang kita hidupin tiap hari. Di permukaan, kita ngerasa kayak pilot di kokpit, sadar, logis, dan pegang kendali penuh. Padahal sebenarnya ada autopilot yang jalan di bawah sadar, kumpulan jalan pintas berpikir atau bias kognitif, yang sebenarnya udah nentuin sebagian besar rute perjalanan kita jauh sebelum kita sadar. Yuk, kita lihat salah satu sistem autopilot ini pas lagi kerja. Namanya bias jangkar. Ini salah satu jebakan pikiran yang paling umum dan kuat yang ngebuat kita terkurung sama informasi pertama yang kita terima. Cara kerjanya gini, informasi pertama yang Anda dengar, entah itu relevan, ngasal, atau bahkan salah, bakal jadi patokan mental Anda. Otak Anda bakal nempel di situ, persis kayak jangkar kapal. Sekalinya dilempar ke dasar laut, susah banget buat diangkat lagi. Coba bayangin, Anda lagi nawar harga mobil bekas. Si penjual buka harga, katakanlah 150 juta. Kling, jangkarnya udah dilempar. Meskipun Anda tahu banget harga pasarnya mungkin cuma 120 juta, semua penawaran Anda sekarang pasti bakal ngorbit di sekitar angka 150 juta itu. Anda mungkin nawar 130 juta, dapat terus ngerasa menang. Padahal, Anda masih bayar jauh di atas harga objektifnya. Gitu deh kuatnya si jangkar ini. Oke, dari jangkar kita pindah ke jebakan berikutnya. Dan yang satu ini, wah, bisa-bisa ngubah total cara Anda mandang kesuksesan selamanya. Namanya bias survivorship, sebuah ilusi optik di pikiran kita yang bikin kita salah baca resep sukses. Kita itu terobsesi banget sama cerita sukses kan. Kita baca biografi miliarder, kita ikutin jejak mereka. Tapi kita lupa sama ribuan orang lainnya yang pakai strategi yang sama persis dan gagal total. Kita cuma lihat data dari yang selamat, makanya gambaran kita tentang realitas jadi miring dan bahaya banget. Coba deh pikirin ini, pas Anda lihat bangunan kuno yang masih megah berdiri, kayak candi atau katedral gitu, gampang banget kan kita mikir, wah bangunan zaman dulu emang kualitasnya top banget, jauh lebih bagus dari sekarang. Kedengarannya masuk akal kan? Nah, disitulah jebakannya. Kita nggak lihat ribuan mungkin jutaan bangunan lain dari zaman yang sama yang jelek buatannya dan udah hancur jadi debu dari kapan tahu. Yang kita lihat cuma para survivornya aja. Kesimpulan kita jadi salah. Bukan karena kita bodoh loh ya, tapi karena data yang kita lihat itu nggak lengkap sama sekali. Sejauh ini kita udah bahas jebakan soal data dan keputusan. Sekarang, ayo kita bahas jebakan yang paling personal, paling nusuk, dan paling susah buat diakuin. Titik buta kita sendiri. Coba deh, kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Ini intinya, kita tuh jago banget jadi detektif buat nemuin bias di orang lain. Gampang banget nunjuk, oh dia tuh bias. Tapi pas disuruh ngecek bias diri sendiri, kita jadi pengacara yang paling payah sedunia. Nah, standar ganda inilah titik buta kita yang paling gede. Ini loh, kemunafikan yang terjadi di kepala kita tiap hari. Kalau ada orang yang nggak setuju sama kita, wah langsung kita cap dia irasional, pakai emosi. Tapi giliran kita yang nggak setuju sama mereka, wah kita yakin banget kita ini berdiri di atas tumpukan fakta dan logika yang suci. Titik buta inilah yang bikin kita muter-muter terus di situ-situ aja, ngebenerin diri sendiri.
Oke, setelah semua kabar buruk ini, terus gimana dong? Ada jalan keluarnya nggak sih? Jawabannya ada, tapi mungkin bukan solusi yang Anda harapkan. Ini bukan soal jadi sempurna atau ngilangin semua bias. Itu mustahil. Ini soal ngebangun cara pikir yang baru. Kuncinya ada di sini, kerendahan hati intelektual. Gampangnya, ini kesadaran kalau Anda bisa aja salah. Ini adalah kemampuan buat nerima kalau perasaan yakin banget benar itu justru alarm bahaya, bukan tanda kecerdasan. Ini keberanian buat ngomong ke diri sendiri, jangan-jangan ada yang gue lewatin nih. Terus gimana cara ngelatihnya dalam hidup sehari-hari? Coba mulai dari hal simpel ini. Sebelum Anda nge-share artikel atau ngotot dalam sebuah debat, stop dulu sebentar, tanya ke diri sendiri. Gue suka ide ini karena emang bener atau karena terasa bener buat gue? Percaya deh, perbedaan antara dua hal itu jauh banget. Metafora penjara persepsi ini ngena banget loh. Kita tuh nggak dipenjara sama orang lain. Kita sendiri yang ngebangun temboknya, bata demi bata, dengan setiap keyakinan yang nggak pernah kita pertanyakan lagi. Kunci buat keluar dari penjara itu, ya ada di tangan kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin satu aja keputusan besar dalam hidup Anda, entah itu soal karir, hubungan, atau beli barang mahal. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, jangan-jangan keputusan itu bukan murni hasil logika? Jangan-jangan ada jangkar yang dilempar orang lain? Atau mungkin ada kisah penyintas yang Anda telan mentah-mentah? Jawaban jujur buat pertanyaan ini bisa jadi langkah pertama Anda menuju kebebasan berpikir yang sejati.